Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait transformasi model. Sebenarnya bahasan untuk week ini itu ada dua. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait transformasi model, kemudian kita akan masuk pada regresi berganda. Untuk materi hari ini sebenarnya ringan, tidak berat. Untuk pertemuan kali ini dilakukan secara asinkronus karena saya ada halangan. Oke, kalau gitu kita masuk aja langsung pada materi yang pertama, yaitu terkait transformasi model. Ya, apa itu transformasi model? Transformasi model adalah proses merubah pola data yang sebelumnya non-linier menjadi pola data linier. Nah, agar bisa apa? Agar bisa digambarkan dengan menggunakan model regresi linier. Ya, contohnya ini. Contohnya di gambar yang A, di gambar yang A bisa kita lihat. Ya, kita bisa lihat pada gambar yang A, pola datanya adalah gini, melengkung naik ke atas. Melengkung naik ke atas. Nah, ini nanti kalau misalkan kita gambarkan dengan regresi linier, kalau regresi linier kan modelnya lurus gini. Akan ada dua kemungkinan. Akan ada dua kemungkinan. Yaitu dia ada lag of it dan dia tidak ada lag of it. Nah, yang kita harapkan ada lag of it dan tidak ada. Yang kita harapkan kan ini, agar model kita bisa digunakan. Dia tidak ada lag of it. Nah, cuma kalau misalkan model datanya, variasi datanya sebenarnya melengkung, tapi kalau misalkan kita tetap paksakan dengan eh, apa model regresi linier atau garis lurus, maka walaupun dia tidak ada lag of it, nilai p-value-nya akan tetap rendah. P-value-nya akan rendah. Nah, semakin rendah nilai p-value, artinya apa? Artinya dia akan semakin mendekati apa? Akan semakin mendekati tolak H0. H0, H1. H0 itu apa? Tidak ada log, like COVID. H1 apa? Ada log, like COVID. Nah, ketika p-value-nya semakin rendah, atau dia mendekati alfa atau kurang dari alfa, maka dia akan hasilnya tolak H1. Tolak H0. Artinya terima H1. Artinya apa? Semakin mendekati dia ada lag of it. Nah, harapan kita dari model kita, nilai p-value ini kalau bisa tinggi. Kalau bisa tinggi. Jauh lebih besar daripada alfa. Nilai p-value. Supaya apa? Supaya uh, model model kita itu benar-benar fit dengan data. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meliniarkan data ini. Variasi data yang sebelumnya nggak linier modelnya, kita paksakan menjadi linier. Agar apa? Agar kita itu bisa nangkep sebenarnya pola datanya itu seperti apa sih kalau misalkan dia dalam bentuk linier. Jadi model kita bisa menggambarkan apa namanya wujud sebenarnya dari data tersebut ketika kita linierkan. Nah, goals kita di transformasi model ini adalah mengubah data yang sebelumnya seperti ini jadi begini, jadi linier. Gimana caranya? Kita lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya,
kapan kita perlu adanya transformasi model? Nah, di sini dituliskan, ketika uji regresinya menunjukkan hasil yang signifikan, tapi dari uji lack of fit, hasilnya adalah ada lack of fit. Atau kalau misalkan ada lack of fit, ini gimana hasil pengujiannya? Artinya tolak H0. Tolak H0. Lack of fit. Nah, kita bisa lihat di rekomendasinya, di sini ditulis, model regresi dapat diperbaiki. Artinya apa? Artinya bisa ditransformasi sebenarnya model regresinya. Nah, di sini itu dari uji regresi itu apa namanya? Hasil model yang kita buat itu sebenarnya sudah bisa memberikan nilai yang signifikan terhadap Y, menggambarkan Y secara signifikan. Tetapi model tersebut tidak bisa menangkap keseluruhan data. Itulah yang dimaksud dengan lack of fit. Jadi model tidak menangkap pola data. Itu yang dimaksud dengan lack of fit. Jadi walaupun dari uji regresi kita tahu bahwa model regresi kita sudah bisa menghasilkan nilai Y yang signifikan, tapi model kita itu tidak bisa menangkap pola datanya. Pola datanya sebenarnya mengikuti model lengkung atau parabola, tapi kita modelkan dalam bentuk garis. Itu maksudnya. Nah, itu perlu yang namanya transformasi model. Aman nih dari uji regresi aman, tapi dari uji lack of fit ternyata nggak aman. Oke, berarti masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau misalkan dari uji regresi sudah nggak signifikan, sudah gagal di uji regresi, terus di uji lack of fit juga gagal. Ya udah, berarti model regresinya harus diganti, salah kaprah. Di sini bisa kita baca ketika model regresi sudah bisa menggambarkan nilai Y secara signifikan, namun model tersebut masih belum cocok dengan pola persebaran data. Itu yang perlu kita lakukan transformasi model. Pokoknya kalau uji regresi sudah signifikan tapi ada lack of it, berarti perlu transformasi model. Nah, lack of it itu apa sih? Lack of it itu apa? Lack of it itu kayak gini. Model regresi digambarkan dengan regresi linear, padahal pola datanya membentuk parabola atau kuadratik. Maka dari itu, di sini ada lack of it atau ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Seharusnya pola datanya adalah parabola atau kuadratik, tapi dia gambarkan dengan pola regresi, lurus, garis linear. Maka dari itu dia bilang, ini kurang sesuai, lack of it, tidak cocok, tidak cocok. Itu yang dimaksud dengan lack of it. Modelmu bisa nggak menggambarkan pola datanya. Nah, kemudian ini adalah macam-macam pola data. Pola data itu ada yang bentuknya parabola atau kuadratik, kemudian ada yang bentuknya eksponensial, kemudian ada yang bentuk pangkat. Terus ini ada kurang satu lagi yang paling sederhana. Paling sederhana itu bentuk linear. Linear. Ini kayak yang biasa kita temui di awal-awal. Nah, tujuan kita hari ini, kita akan mentransformasikan ini semua menjadi model linear. Agar apa? Agar menghilangkan lack of it itu tadi. Agar garis regresi atau rumus regresi yang kita buat itu bisa menangkap pola data yang sesungguhnya. Nah, ini kita bisa lihat transformasi data untuk pola parabola. Ini adalah contoh dari
pola data parabola. Pola data parabola sendiri itu ada 4 jenis. Kayak yang ini, dia semakin lama semakin naik, kemudian ada yang semakin lama semakin turun, terus ada yang di awal stabil kemudian dia turun, kemudian ada yang di awal stabil kemudian naik. Nah, kalau kita menemui pola data kayak gini, yang dia kalau di scatter plotkan modelnya kayak gini, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ini. Mengubah Y-nya diubah menjadi akar Y. Kalau misalkan pola datanya kayak gini. Kalau misal pola datanya kayak gini, kita ubah X-nya jadi gini, akar X, Y-nya kita ubah jadi akar Y. Kalau pola datanya kayak gini, kita ubah X-nya jadi kuadrat, Y-nya jadi kuadrat. Kalau pola datanya kayak yang kuning, kita ubah X-nya yang di akar. Gitu aja. Oke. Selanjutnya, ini adalah transformasi data untuk pola eksponensial. Nah, ini adalah contoh dari pola eksponensial, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk pola data eksponensial, itu sebenarnya pola datanya dia, kalau misalkan linear kan pola datanya kan gini. Kan Y sama dengan B0 plus B1X kan. Nah, kalau dia eksponensial, pola datanya itu kayak gini. Y sama dengan B0 dikali E pangkat B1X. Jadi sebenarnya pola datanya dia itu bukan lurus, tapi pola datanya dia itu ngikuti ini. Nah ini, kalau pola data kayak gini, kita gambarkan dengan pola data Y sama dengan B0 kali, B0 plus B1X. Kalau kita gambarkan dengan ini, maka akan muncul yang namanya lag of fit. Nah, untuk menghindari munculnya lag of fit, kita harus apakan? Harus kita transformasikan model ini jadi linear. Nah, caranya gimana kita melinearkan ini? Ya gampang, berarti kita biar ininya turun, biar normal, kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan len. Kalau ini kita kalikan len, di ruas kiri kali len, maka ruas kanan juga harus dikali len. Nah, berarti nanti hasilnya adalah len Y sama dengan len B0, terus ini jadi plus. Karena apa? Karena ini E pangkat B1X. Jadi nanti E-nya akan hilang kalau kita kalikan. Ya, mungkin bisa baca lagi di kalkulus nanti. Kita bisa dapat B1X. Oke, kita dapat len B0 plus B1X. Len Y sama dengan len B0 plus B1X. Nah, ini kita sudah dapat model linearnya. Nah, di sini yang perlu diganti apa? Oke, kita lihat dari segi X-nya. Oh, dari segi X-nya nggak ada yang perlu diganti. Dari segi Y-nya. Oh, Y-nya perlu diganti kalau kita mau melinearkan. Y-nya diganti apa? Diganti len Y. Kalau misalkan polanya eksponensial. Terus yang ini gimana ini? B0-nya kan juga dikali len. Nggak ngefek, nggak perlu kita pusingin B0 sama B1-nya. Karena apa? B0 sama B1 kan nanti kita sama aja cari lagi. Kita akan nemu B0 sama B1 dengan apa? Dengan nilai X dan len Y. Nah, kemudian ini adalah data model pangkat. Nah, untuk pola data yang model pangkat ini, dia itu kayak gini. Y sama dengan
B0 dikali, kalinya jangan gini, dikali X pangkat B1. Nah, sebenarnya modelnya dia tuh kayak gini. Kalau kita gambarkan pakai Y sama dengan B0 plus B1X, ya nanti akan ada log of it. Nah, biar ini nggak lack of it, ya kita linearkan ini. Nah, gimana cara melinearkan ini? Cara melinearkan ini sama, ruas kiri dikali len, ruas kanan juga dikali len. Jadinya nanti kita akan dapat len Y sama dengan len B0 ditambah ini len X kali B1. Tujuannya apa? Dikalikan len untuk menurunkan ini, pangkat ini. Oke, di sini kita lihat dari segi X ada perubahan, dari segi Y ada perubahan enggak? Oh iya, ternyata dari segi X, X-nya ganti jadi len X. Dari segi Y, Y-nya juga ganti jadi len Y. Untuk bisa melinearkan model pangkat ini. Itu adalah penjelasan terkait penurunan rumusnya. Tapi kalian nggak perlu pusingin penurunan rumusnya. Pokok kalian lihat aja kalau modelnya dia model pangkat, ya kita ubah Y-nya jadi len Y, X-nya jadi len X. Kemudian kalau modelnya model eksponensial, ya kita tinggal ubah Y-nya aja jadi len Y. Kalau misalkan modelnya parabola, kalau modelnya parabola yang pertama, yang A, ya kalian ubah Y-nya jadi akar Y. Kalau yang B, kalian ubah X sama Y-nya jadi akar. Kalau modelnya ini, kalian ubah X-nya jadi kuadrat, Y-nya kuadrat. Kalau modelnya gini, kalian ubah X-nya jadi akar. Cuma gitu aja. Dan gimana cara kita lihat pola datanya? Dari scatter plot. Nanti kita akan belajar pembuatan scatter plot juga. Nah, ini adalah contoh persebaran data untuk masing-masing pola data. Ini adalah pola parabola, ini pola pangkat, ini pola eksponensial. Nah, di sini kalian boleh pause dulu. Pause dulu videonya, terus kalian coba lihat. Bisa nggak kalian membedakan? Mana yang pola parabola, mana yang pola pangkat, mana yang pola eksponensial. Oke, saya rasa akan susah untuk membedakannya. Kalau kalian bisa membedakan, hebat. Nah, untuk membedakannya emang susah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita akan coba cara trial and error. Trial and error. Jadi kita akan coba satu-satu. Coba satu-satu, apanya yang dicoba? Apanya yang dicoba? Misalkan nih, di pola parabola. Pola parabola kita coba ubah Y-nya jadi akar Y. Terus kita uji love-nya seberapa, p-value love-nya seberapa. Terus kita uji juga untuk yang pola pangkat. Pola pangkat kita coba X-nya kita ubah jadi akar X, Y-nya kita ubah jadi akar Y. Kita lihat love-nya seberapa. Terus untuk pola eksponensial kita juga coba ini bukan akar X ya. Ini len X, ini len Y. Nah, untuk yang pola eksponensial kita coba. Kalau misalkan Y-nya aja yang diganti len Y.
Nah, kita nyoba tiga ini. Mana yang love-nya paling besar, p-value love-nya paling besar, yaitu yang kita pakai modelnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Untuk mengetahui kemampuan berhenti suatu mobil pada saat rem diinjak, dilakukan eksperimen berikut. X itu menunjukkan kecepatan suatu mobil pada saat terjadi pengereman, dan Y adalah jarak mobil tersebut berhenti sejak dilakukan pengereman. Oke, di sini sudah jelas. X kan yang mempengaruhi Y. Nah, berarti yang jadi X-nya adalah kecepatan suatu mobil, dan Y-nya adalah jarak mobil berhenti. Oke, kita coba salin datanya di Excel. Oh iya, kayaknya untuk apa ya? Untuk statistik ini kalian enakan kalau banyak-banyak pakai Excel. Banyak hitungan soalnya. Oke, kita coba sheet baru. Share screen. Oke. Kita coba inputkan datanya di Excel. X-nya adalah 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60. Terus Y-nya adalah 16,3, 26,7, 39,2, 63,5, 51,3, 98,4, 65,7, 104,1, 155,6, sama 217,2. Nah, kita udah input X sama Y-nya. Nah, sekarang, oh iya, sorry, ini kayaknya enakan pakai Minitab. Oke, sekarang kita kopikan datanya kita jadikan datanya transpose dulu. Ctrl C. Oke, transpose. Nah, kita kopikan data ini ke Minitab. Nah, ini dia. Kita copy data di Excel tadi, kita tinggal masukkan ke Minitab. Oke. Nah, dari sini kita coba hitung dulu. Kita coba hitung dulu pakai regresi, general regression. Kita masukkan respons, kita masukkan X-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dari hasil ini, sorry, nah, oh, sorry, tadi ada salah inputan. Di sini diinputkan 49, harusnya 40. Nah, kita coba hitung ulang untuk regresinya. Nah, XY, oke. Nah, di sini kita sudah dapat dua clue. Kita dari hasil uji regresi, kita dapat p-value kurang dari 0,05. Artinya apa? Signifikan. Oke, aman. Dari segi uji regresi aman. Sekarang kita lihat dari segi lack of it. Kita lihat p-value lebih besar dari 0,05. Oke, aman. Tidak ada lack of it.
Cuma kok nilai p-value-nya kecil ya. Cuma 0,32. Berarti sebenarnya model kita ini nggak cocok-cocok banget sama datanya. Terus kita coba lihat dengan apa? Kita identifikasi pola datanya. Kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai scatter plot. Nah, caranya gimana? Gampang. Kita tinggal lihat graph, kita klik graph, terus scatter plot. Terus kita pilih yang ini. Oke. Terus Y-nya kita masukkan Y, X-nya kita masukkan, X-nya kita masukkan X. Oke. Klik. Nah, ini kita lihat dari regresinya. Sebenarnya kayaknya nggak gitu kelihatan secara visual bahwa dia itu apa namanya tidak membentuk garis lurus. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dengan seksama, ini tuh sebenarnya nggak lurus. Ini tuh modelnya gini datanya. Sedikit mulai naik di atas. Nah ini masalahnya kan kita nggak tahu nih apakah dia apa namanya mengikuti pola parabola atau dia mengikuti pola pangkat atau eksponensial. Nah, tujuan kita adalah kita pengen dapat like of it yang tertinggi. Nilai p-value dari like of it yang tertinggi. Supaya apa? Supaya model regresi kita itu benar-benar bisa menggambarkan data itu. Ya udah, karena di sini kita nggak tahu ini pola parabola, pola pangkat, apa eksponensial. Maka kita coba satu-satu. Kalau misalkan di pola parabola, maka kita ubah Y-nya jadi akar Y. Kalau di pola pangkat kita ubah X dan Y menjadi len X. Ini jadi len Y. Kalau di sini kita ubah Y-nya jadi len Y. Oke, kita coba satu-satu. Kita kembali ke Excel-nya. Nah, ini kita sudah masukkan X-nya, kita masukkan Y-nya. Sekarang kita cari akar Y. Akar Y. Ini sama dengan SGRT. Ini. Oke. Terus ini kita cari juga len X. Len X. Ini sama dengan len dalam kurung. Oke. Terus kita cari juga len Y. Ini sama dengan len ini. Salah. Ada len ini. Len C5. Oh, sorry, ini salah. Ini harusnya len X. Ini len X, ini len Y. Ini akar Y. Oke. Nah, kita kopikan datanya ke Minitab. Copy. Kita paste ke Minitab. Ini kita silang. Nah, kita copy, kita paste. Oke, kita sudah masukkan akar Y, len X, len Y. Kita coba di percobaan pertama dulu. Kita coba yang ini dulu. Y-nya kita ubah jadi akar Y. Berarti sekarang kita menguji ini, X-nya tetap pakai yang ini. Kita pakai X dan akar Y. Oke, kita coba. Di start regression general linear model, responsnya Y-nya kita ganti jadi akar Y, terus X-nya tetap. Oke, kita cek. Oke, di sini kita dapat hasil p-value-nya signifikan, tetepan signifikan.
terus Y-nya kita lihat, wih, Y-nya naik banyak. Regresinya signifikan, terus lag of it-nya kita lihat naik banyak. Dari 0,85 jadi 0,85. Oke, love-nya kita catat 0,85 ketika kita sudah transformasikan Y-nya jadi akar Y. Oke, selanjutnya kita coba identifikasi yang lain. Sekarang kita nyoba yang pola pangkat. Berarti yang pola pangkat, X-nya kita ganti jadi len X, Y-nya kita ganti jadi len Y. Oke, kita coba. Kita coba sekarang yang ini. Klik start. Regresi, general regression. Sekarang kita ganti Y-nya jadi len Y. X-nya kita ganti jadi len X. Oke. Nah, di sini kita dapat, oh ternyata kalau kita pakai yang pola pangkat, itu dapat log-nya cuma 0,36. Yang awal kan 0,32. Oh ternyata nggak beda jauh. Oke, kalau kita coba yang eksponensial. Berarti yang eksponensial itu kita cuma ganti Y-nya jadi len Y. X-nya balik asal. Oke, kita coba uji. Start regression general. Nah, sekarang Y-nya jadi len Y, terus X-nya balik ke X biasa. X. Nah, salah. Ini jadi len Y. Y-nya jadi len Y, X-nya tetap X. Nah, kita coba. Oh, ternyata nilai lag of it-nya jadi 0,65. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh sebenarnya pola datanya itu parabola tadinya. Itu parabola. Makanya kalau kita linearkan dengan parabola, dengan model parabola tadi, kita akan dapat lag of it-nya yang paling besar, 0,85. Nah, artinya apa? Artinya berarti model regresi kita ngikut yang hasilnya parabola tadi. Nah, kita cari model regresi yang hasilnya parabola. Parabola berarti apa? Berarti akar Y versus X. Nah, berarti yang ini. Berarti yang punyanya ini, akar Y versus X. Kita lihat. Nah, ini. Oh, berarti equation-nya itu yang paling tepat pakai yang ini. Kita ubah model equation-nya jadi ini. Jadi ini nanti modelnya adalah Y sama dengan jadinya adalah akar Y sama dengan min 0,1665 plus 0,237. Jadi nanti ini model regresi kita. Nah, berarti nanti kalau kita mau memprediksikan nilai Y, ya kita bisa pakai rumus ini, min 0,1665 plus 0,237 X. Nah, kita tinggal isikan X-nya. Nah, nanti kalau kita isikan X-nya kita kasih isi, misalkan X-nya 1, berarti nanti ini hasilnya adalah min 0,1665 plus 0,237 sama dengan akar Y. Ingat, ini hasilnya adalah akar Y.
Jadi nanti kalau misalkan kalian mau cari Y-nya, Y sebenarnya berapa? Ya berarti nanti hasil dari perhitungan ini, hasil perhitungan ini kalian kuadratkan. Kuadrat. Nah, kita akan dapat nilai Y yang sebenarnya. Itulah tujuan dari transformasi model. Buat nangkep model itu sebenarnya model apa sih? Kemudian kalau misalkan kita bikin rumus regresinya, model regresinya, itu yang cocok itu yang gimana? Yang cocok yang seperti apa? Kalau dia modelnya parabola pangkat atau eksponensial, ya kita linearkan dia dulu. Kita ubah datanya jadi linear dulu. Kok bisa? Kok bisa kita, kalau misalkan kita ubah ini Y-nya jadi akar Y, kok bisa jadi linear? Oke, kita coba buktikan. Kita coba buktikan dengan grafiknya, scatter plot. Nah, ketika kita ubah Y-nya jadi akar Y, nanti scatter plot kita akan jadi. Nah, ini lebih lurus. Lebih lurus. Tercakup semua dalam garis. Tapi kalau misalkan kita nggak ngubah Y-nya jadi akar Y, hasilnya ya kayak yang tadi. Kayak yang tadi. Nah, hasilnya ini datanya akan naik, mulai naik. Nah, tujuan kita adalah melinearkan data yang seperti ini agar model regresi kita bisa menangkap data tersebut. Kalau model regresi kita dapat menangkap data tersebut, artinya apa? Artinya error dari prediksi Y kita semakin kecil. Tuh, gampang ya untuk transformasi model. Karena kita nggak tahu pola pasnya dia parabola atau pangkat atau eksponensial, ya kita lakukan trial and error. Lack of it-nya yang paling besar yang mana, itu yang kita pilih sebagai model regresi. Oke. Nah, sekarang kita balik ke slide. Ya, ini adalah hasil awalnya. Hasil awalnya dia itu p-value-nya sudah benar, lebih besar dari 0,05, 0,312. Sudah fit, tetapi nilainya itu masih kecil. Harapan kita kalau nilai lack of it, ini p-value-nya kalau bisa mendekati 1. Itu yang bagus. Terus ini adalah scatter plot-nya dia. Nah, ini kita bisa lihat. Sebenarnya kalau kita lihat pola datanya itu nggak linear, dia itu makin lama makin naik kayak gini sebenarnya. Kemudian ini adalah apa namanya? Solusinya ketika Y-nya tadi diganti jadi akar Y. Tadi kita sudah lihat solusinya di Minitab. Nah, ini hasilnya sama. Apa 0,167 plus 0,237 kali kecepatan. Kecepatan ini X. Jarak berhenti ini Y. Y. Gitu. Nah, dari sini kita dapat nilai p-value-nya 0,85. Nah, fit dan besar nilainya. Nah, artinya kita ubah rumus yang awalnya rumus yang awalnya kita dapat ini jadi ini. Ada transformasi model. Model yang awal seperti ini kita ganti jadi. Oke, itu dari lack of it. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu regresi linear berganda. Kalau yang sebelumnya kita belajar regresi linear sederhana, kalau regresi linear sederhana, sebelumnya kita itu cuma belajar X-nya cuma ada 1, Y-nya cuma ada 1.
Tapi kalau yang ini, Y-nya itu terdiri dari 2X. Ada X1, ada X2. Dipengaruhi oleh 2X. X kan variabel yang mempengaruhi Y kan. Nah, ada 2 yang mempengaruhi Y. Itu adalah regresi linear berganda. Bedanya cuma itu, X-nya ada 2. Gitu aja. Kemudian, apa itu regresi linear berganda? Nah, model regresi linear berganda itu melibatkan beberapa variabel prediktor atau X tadi dan satu variabel respon. Hal ini didasari oleh dugaan bahwa suatu respon itu bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Ya kayak tadi yang tak sebutkan. 1Y itu bisa 2X. Nah, cara penyelesaian model regresi berganda itu bagaimana? Sebenarnya ada 3 cara, yaitu substitusi, matrik, atau ANOVA. Nah, di sini aku nggak bakal bahas banyak soal substitusi karena rasanya kalian sudah bisa untuk menghitung terkait substitusi. Nah, saya akan jelaskan terkait matriks dan ANOVA. Perhitungan menggunakan matriks dan ANOVA. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk substitusi. Nanti kalian coba sendiri untuk yang substitusi. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya. Untuk yang cara perhitungan matriks dan ANOVA, saya akan jelaskan pada contoh soal. Nah, ini. Kita ingin mempelajari tekanan darah sistolik yang berhubungan dengan berat badan dan usia dari suatu kelompok pria yang memiliki tinggi badan hampir sama dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi di sini itu dicurigai bahwa apa namanya berat badan dan usia itu mempengaruhi tekanan darah. Itu yang ingin kita uji. Nah, kita ingin membuat rumus regresinya, regresi bergandanya, kalau misalkan ada kasus seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba dulu untuk solusi yang dengan cara matriks. Untuk dengan cara matriks, kita gambarkan dulu matriks X dan X transpose. X transpose di sini sama dia diganti ini. Ini sebenarnya X transpose. Terus kita perlu cari apa lagi? Ini matriks Y. Kita gambarkan ini. Kita gambarkan 3 ini dulu. Matriks X transpose, dan matriks Y. Oke, kita coba dengan Excel. Nah, pertama kita buat dulu untuk matriks X-nya. Matriks X-nya sebenarnya aku udah bikin di sini. Matriks X kita copy aja, copy. Sama matriks Y-nya kita copy juga. Matriks X dan matriks Y kita copy. Nah, ini kita sudah dapat matriks X sama matriks Y. Sekarang kita cari apa? Kita cari ini, matriks X transpose-nya. Oh iya, kenapa kok matriks X-nya tiba-tiba muncul satu? Muncul satu gini. Padahal kan datanya cuma ada X1 sama X2. Ini punyanya X1, ini punyanya X2. Terus satu ini menggambarkan apa? Satu ini adalah angka defaultnya. Defaultnya itu satu. Satu ini nanti untuk kita menemukan apa? Ini nanti untuk kita menemukan B0-nya. Terus dari sini kita nemu B1 sama B2. Oh ya, untuk model yang regresi berganda ini nanti kita akan dapat modelnya Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2.
Nah, nanti kita akan nyari B0, B1 sama B2. Nah, ini tuh angka 111 yang diisikan di sini, ini nanti buat nyari B0. Nah, ini nanti buat nyari B1 punyanya X1 sama B2 punyanya X2. Oke, kita coba. Sekarang kita nyari X transpose-nya. Gimana cara transpose matriks? Gampang, tinggal gini, copy, terus kita klik paste spesial, kita pilih yang transpose. Sudah tertranspose. Kita dapat X transpose. Nah, kita sudah dapat X transpose sama Y. Sekarang kita pertama hitung ini dulu. X transpose dikali sama X. Matriks X transpose dikalikan matriks X. Ini kita dapat sama dengan. Nah, gimana caranya? Caranya, kita lihat ini matriks berapa kali berapa punyanya X transpose. Matriks 3 kali berapa ini? Salah. Ini matriks 3 kali 13. Ini adalah matriks 3 kali 13. Nah, ini adalah matriks 13 kali 3. Ya udah, berarti matriks 13 kali 3 kita kalikan sama matriks 3 kali 13 kita kalikan sama matriks 13 kali 3. Nanti kita akan dapat matriks 3 kali 3. Nah, udah kita tahu kita bakal dapat matriks 3 kali 3. Nanti berarti di sini kita blok selnya 3 kali 3. Kolomnya 3, barisnya 3. Terus rumusnya gimana? Kita dapat X transpose kali X sama dengan M mul. Terus kita blok X transpose-nya yang mana? Sini kita blok semua, koma, terus X-nya yang mana? Ini kita blok semua. Udah, kita dapat. Terus, ini jangan langsung di-enter. Kita pencet dulu Ctrl, Shift, baru kita enter. Nah, udah. Cepet kan kita dapat angkanya. Nah, cocok. Oke, setelah kita ngitung X transpose dikalikan X, selanjutnya kita hitung X transpose kali X ini diinverskan. Inverse berarti pangkat min 1. Pangkat min 1. Nah, gimana cara menginverskan? Nah, kalau kita inverskan kan hasilnya tetap nih matriks 3 kali 3. Ya udah, kita blok lagi 3 kali 3. Terus rumusnya adalah M inverse. Terus kita masukkan datanya ini sampai sini. Udah, ingat Ctrl Shift Enter. Nah, udah kita dapat hasil. Nah, sekarang kita hitung apa lagi? Kita hitung X transpose kali Y. Sama X transpose kali Y. Di sini kita punya matriks berapa kali berapa X transpose-nya. X transpose-nya itu matriks 3 kali 13. Kita kalikan sama 3 kali 13. Kita kalikan sama matriksnya punyanya Y itu berapa? 13 kali 1. Ya udah, kita akan dapat matriks 3 kali 1. Kita dapat matriks 3 kali 1. Ya udah, berarti yang kita harus blok adalah 3 baris dan 1 kolom. Nah, udah rumusnya gimana? Tinggal sama dengan M mul dalam kurung X transpose-nya ini sampai ini, koma Y. Nah, udah.
terus Ctrl Shift Enter. Udah dapat hasilnya. Nah, yang terakhir kita nyari nilai B0, B1, dan B2-nya. Gimana caranya? Ini didapat dari hasil X transpose dikalikan X di inverse dikali sama X transpose kali Y. Nah, ini kita dapat dari ini dikalikan ini. Ya udah, ini adalah matriks 3 kali 3. Terus ini matriks 3 kali 1. Berarti nanti kita akan dapat hasil matriks berapa kali berapa? Kita akan dapat matriks 3 kali 1 juga. 3 baris, 1 kolom kita blok. Nah, ini dengan M mul dalam kurung ini kita blok, koma ini kita blok. Udah, terus Ctrl Shift Enter. Udah, kita dapat hasilnya. Nah, ini menggambarkan B0, ini B1, ini B2. Nah, nanti berarti Y-nya gimana? Y sama dengan min 65,0997 ditambah 1,07 B1 tambah 0,42 B2. Sorry. Nah, tak tulis lebih rapi. Ini nanti Y-nya kita akan dapat min 65,09 ditambah 1,07 X1 ditambah 0,43 X2. Nanti kita akan dapat model regresi kayak gini. Itu untuk yang cara matriks. Kalau untuk cara yang yang pakai Minitab gimana? Ya udah, kita tinggal buka Minitab. Ini yang tadi kita siram. Oke, kita tinggal copy data tadi. Ini punyanya yang X-nya, Ctrl C. Terus ini punyanya Y, kita copy juga. Ctrl C, Ctrl V. Ini adalah Y soal 2 ya, soal 2. Ini X1 soal 2, biar nggak bingung. Ini X2 soal 2. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya sama, tinggal pencet start, regression, general, kita masukkan Y-nya Y soal 2, terus ini X1 soal 2 sama X2 soal 2. Oke, kalau sudah kita pencet off. Nah, di sini kita lihat modelnya gimana. Nah, ini kita dapat model yang sama. Shred, dengan sekali klik-klik pakai Minitab. Nih, kita coba bandingkan hasil Minitab dengan hasilnya punyanya Excel tadi. Nah, ini sama ya. Sama. Min 65,0997, 1,0771, 0,425. Sama persis hasilnya. Dengan Minitab kita cuma perlu beberapa langkah aja, udah jadi. Terus dari sini kita juga bisa identifikasi. Nah, ini regresinya gimana? Regresinya ternyata signifikan, sudah signifikan. Oke. Sudah dari saya. Sebenarnya mudah juga untuk yang punyanya regresi berganda ini.
Kalau kalian sudah paham konsepnya yang apa namanya, regresi sederhana. Transformasi model pun juga mudah. Ya, sekian dari saya. Untuk absennya jangan lupa nanti kalian lihat di video ini, kemudian kalian absen di YouTube dengan komentar nama underscore NRP. Oh ya, kemudian kalau misalkan kalian merasa untuk yang bagian ini kurang jelas, kalian bisa join di kelas hari Kamis di KPB, sama jam 7 pagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanyakan secara langsung, kalian bisa join di kelas itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat UTS.